Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada sesi berikut ini, sesi keempat dari mata ajaran manajemen risiko, saya akan mencoba untuk memaparkan tentang tahapan identifikasi risiko dalam manajemen risiko ini. Nah, di dalam tahapan identifikasi risiko ini ada dua variabel utama yang harus kita pahami, yaitu probability dan konsekuensi. Ya, probability dan konsekuensi. Nah, selain itu kita juga harus memahami tentang basic konsep daripada manajemen risiko. Jadi ada di dalam sesi-sesi sebelumnya pernah saya jelaskan mengenai perbedaan antara konsep total risk dan kemudian residual risk, ya. Konsep total risk dan konsep residual risk. Nah, di dalam konsep total risk itu adalah skenario tentang worst case scenario atau risiko terburuk. Sementara di dalam residual risk kita sudah mengakomodir adanya existing program ataupun existing program kontrol yang sudah dilakukan, yang kemudian setelah kita perhitungkan berapa sisa risiko yang masih ada, ya, berapa sisa risiko yang ada. Inilah konsep daripada residual risk. Jadi kalau kita mau menggunakan mathematical formula, maka residual risk itu adalah satu dikurang existing program, ya. Jadi residual risknya seperti itu. Nah, sekarang kita kembali lagi kepada probability dan konsekuensi. Nah, probability sesuai dengan konsep yang sedang tren di safety, ya, maka probability ini bisa dibagi dua, yaitu probability of survive and probability of failure, ya, kemungkinan untuk gagal dan kemungkinan untuk berhasil. Nah, kenapa seperti ini? Sebenarnya konsep ini bukan konsep yang baru di bidang risiko dan juga engineering. Probability of survive and probability of failure itu adalah konsep yang memang ada sebelumnya, sudah lama ada, gitu. Nah, kemudian dengan trennya safety 1 dan safety 2, maka kemudian ini semakin dilihatlah kembali, di mana probability of failure itu diidentikan related dengan safety 1 tentang penyebab-penyebab terjadinya kecelakaan, lalu kemudian yang probability of survive itu dikaitkan dengan konsep dari safety 2, yaitu dikaitkan nanti dengan resilience, kemampuan sistem ataupun perusahaan untuk bisa menanggulangi risiko yang ada. Nah, kemudian dari sini kita melakukan identifikasi pada probability ini. Dasarnya itu adalah teori baku atau teori dasar daripada safety, teori yang konvensional, yaitu accident model, yang dulu pertama kali dikembangkan oleh Hendricks dengan domino teorinya, dan kemudian dikembangkan lagi oleh Frank Bird and Germain, ya, di ILCI ataupun sekarang menjadi DNV dengan accident modelnya. Nah, maka perkembangan sebuah hazard, ya, menjadi sebuah accident yang kemudian di-identify oleh accident model ini sebagai faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan, mulai dari direct causes-nya atau immediate causes-nya, unsafe act, unsafe condition, lalu kemudian ke belakang lagi menjadi basic causes yang human factors dan juga job factors, dan akhirnya menjadi underlying causes-nya di belakangnya lagi itu pada manajemen faktor, ya. Ini adalah faktor-faktor yang kemudian bisa di-identify ketika kita meng-identify probability. Kalau konsepnya yang kita gunakan adalah hanya probability of failure. Nah, sementara pada konsekuensi itu biasanya kita mengacu kepada 4 faktor, 4 konsekuensi, 4 jenis konsekuensi, 4 grup konsekuensi. People, ya, seberapa event ataupun accident yang terjadi itu mempengaruhi manusia, ya, health termasuk di sini. Lalu kemudian aset, instrumen-instrumen, peralatan-peralatan yang kena apabila terjadi accident itu bagaimana dampaknya. Lalu kemudian environment,
lingkungan kerja di sekitar perusahaan, ya, kemudian juga di unit kerja yang mengalami kecelakaan itu seperti apa berdampaknya. Demikian juga yang terakhir adalah tentang reputation. Ya, kalau kecelakaan ini kemudian berdampak luas, maka kemudian reputasi daripada perusahaan akan menjadi jelek, ya, buruk gitu. Nah, inilah yang kita kita identify, ya, dan kemudian dengan menggunakan nanti risk matrix pada tahapan analisis risiko, kita bisa menentukan level of risk-nya nanti. Ya. Tapi untuk identifikasi risiko yang paling penting itu adalah kita bisa mengidentify probability dan tentu saja faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan dan juga konsekuensi yang kita tadi divide dalam 4 kelompok daripada konsekuensi tadi. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk identifikasi resiko. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.